Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmatnya lah kita masih sempat menonton video pembelajaran ini. Salat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi saya Fariza Anjani. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dalam menyusun rencana penilaian pembelajaran. Jadi silahkan simak video berikut. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai prosedur dalam menyusun rencana penilaian pembelajaran. Penilaian bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Selama ini penilaian cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga penilaian diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum 2013 meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum penilaian dilakukan adalah penetapan KKM dan menyiapkan instrumen penilaian. KKM akan dijadikan dasar untuk menetapkan kegiatan remedial atau pengayaan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Salah satu langkah penting dalam melakukan penilaian pengetahuan adalah perencanaan. Perencanaan dilakukan agar tujuan penilaian yang akan dilakukan menjadi jelas. Perencanaan penilaian juga akan memberikan gambaran dan desain operasional terkait tujuan, bentuk, teknik, frekuensi pemanfaatan, dan tindak lanjut penilaian. Perencanaan penilaian harus dilaksanakan secara sistematis agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan strategi penilaian dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman sekalian. Yang pertama, bagaimana cara menyusun rencana evaluasi yang menyesuaikan dengan gaya belajar siswa yang berbeda? Jadi, untuk menyusun rencana evaluasi yang menyesuaikan dengan gaya belajar siswa yang berbeda, pertama-tama identifikasi gaya belajar yaitu visual, auditory, kinestetik, dan read or write. Selanjutnya, variasikan metode evaluasi untuk mencakup semua gaya ini. Misalnya untuk siswa visual gunakan diagram dan presentasi. Untuk siswa auditory gunakan diskusi dan presentasi. Untuk siswa kinestetik gunakan proyek praktis dan eksperimen. Dan untuk siswa read or write gunakan esai dan kuis tertulis. Berikan siswa pilihan metode evaluasi yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Gunakan teknologi interaktif dan berikan umpan balik yang berkala untuk membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menilai efektivitas metode penilaian yang digunakan dalam pembelajaran? Jadi, untuk menilai efektivitas metode penilaian yang digunakan dalam pembelajaran, pertama-tama analisis hasil belajar siswa yang melihat apakah mereka mencapai tujuan pembelajaran. Perhatikan umpan balik dari siswa mengenai metode penilaian yang mereka alami, baik melalui survei ataupun diskusi. Bandingkan hasil penilaian dengan metode yang berbeda untuk melihat mana yang paling efektif. Terakhir, evaluasi konsistensi hasil penilaian dengan kinerja nyata siswa dalam tugas dan aktivitas sehari-hari. Pertanyaan ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
sistem penilaian dalam pembelajaran dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi siswa penilaian dan dalam pembelajaran meliputi kejelasan tujuan penilaian, relevansi penilaian dengan materi yang diajarkan, serta keterlibatan siswa dalam proses penilaian, kualitas instrumen penilaian, kemampuan guru dalam menyusun dan melaksanakan penilaian, serta umpan balik yang diberikan juga sangat berpengaruh. Untuk mengoptimalkan, pastikan tujuan penilaian jelas dan relevan. Gunakan berbagai metode penilaian yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Berikan pelatihan kepada guru dan sediakan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu kepada siswa.